Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, hal-hal yang bisa menghancurkan amal kebaikan kita berikutnya adalah tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan alias bisa dikata pemalas. Mau masuk surga tidak mau beribadah. Menghindari neraka tapi maksiat terus-menerus. Orang yang pemalas adalah orang yang akan menghancurkan amal kebaikannya sendiri. Islam bukan hanya agama yang tinggal saja di masjid, berdoa lalu tidak bekerja. Berdoa sangat baik, tapi tidak cukup sampai di situ. Harus disempurnakan dengan berikhtiar. Barulah kita bertawakal kepada Allah. Saya punya keluarga, punya istri, punya anak yang harus saya hidupi, yang harus saya didik. Maka ketika saya hanya tinggal di masjid, berdoa dan sholat ngaji, tentu baik, tapi tidaklah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengurusi tanggung jawabnya. Orang yang pemalas akan hancur amal-amal kebaikannya. Rasulullah, kepala negara, kepala keluarga, kepala pasukan, tapi tetap mengutamakan kebutuhan dan keperluan keluarga. Orang Islam tidak dibenarkan hanya tinggal di masjid, berdoa lalu berleha-leha lalu masuk surga. Tidak seperti itu. Tidakkah mencari nafkah adalah pahala di sisi Allah? Tidakkah mendidik anak, menjemput anak, pergi sekolah, pulang sekolah, langkah-langkah kaki kita akan menjadi amal kebaikan di sisi Allah. Jadi Islam bukan agama pemalas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang dicintai Allah. Kalau berdoa pasti dikabulkan Allah. Apakah beliau hanya tinggal di masjid berdoa? Tidak. Perang, beliau memimpin perang. Untuk urusan rumah tangga, beliau menjadi kepala rumah tangga. Dalam cara apa? Mencari nafkah. Beliau berdagang. Dari kecil beliau pengembala. Dewasa sedikit jadi pedagang. Maka Islam bukanlah agama yang hanya tinggal saja di rumah dan di masjid berdoa. Islam agama yang energik, agama yang mewajibkan kita untuk bekerja, sehingga Nabi menjelaskan, kejar duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok hari. Agama Islam agamanya menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Tidak dibenarkan hanya menjadi pemalas dan tinggal hanya baca-baca kitab. Baca kitab baik, tapi setelah baca kitab usahakan juga bekerja. Pemirsa yang saya hormati, yang berikutnya, yang keenam, yang akan menghancurkan amal ibadah kita, yaitu wazalimun la yantahi, perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Artinya apa? Ramadan ini full puasa, full tarawih. Selesai lebaran kembali lagi berselingkuh, kembali lagi berzina, kembali lagi nipu, kembali mengkonsumsi barang haram. Orang-orang seperti ini akan menghancurkan amal-amal kebaikannya sendiri. Dia pelihara kezalimannya. Zalim ada 3 sifatnya. Kalau kita lihat sasarannya, zalim itu ada 3. Yang pertama, zalim kepada Allah. Apa yang dimaksud zalim kepada Allah? Allah berikan kita begitu banyak nikmat, tapi kita tidak sembah Allah sebagai zat penguasa. Kita nikmati segala pemberian Allah, tapi perintah Allah kita jauhi. Itu yang disebut zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Hak-hak tetangga kita ambil. Kita ambil tanah tetangga kita. Cara bikin pagar kita licik. Bulan ini dia bikin pagar, patoknya di dalam. Lalu dia perbaiki pagarnya, kemudian patoknya di luar. Lama-lama setahun bikin pagar, dia ambil tanah orang 2 jengkal. Orang seperti ini zalim kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Adakah zalim kepada diri sendiri? Banyak. Contoh, mata punya hak untuk istirahat, tapi gara-gara candu bola, dia paksa matanya untuk tetap melek. Bagaimana caranya? Dia minum kopi, dia campur garam, kalau perlu dia kasih balsem supaya dia tidak ngantuk. Orang seperti ini zalim kepada dirinya sendiri. Telinga punya hak untuk istirahat, tapi karena kita tidak peduli semua itu, maka itu akan menghancurkan amal kebaikan kita. Pemirsa yang saya hormati, inilah 6
sifat yang akan menghancurkan amal-amal kebaikanmu. Karenanya, setelah kita ketahui, setelah kita paham sifat-sifat ini, tentu merugi kita kalau kita tidak menghindarinya. Ilmu yang kita peroleh selama ini, apa-apa saja yang menghancurkan amal-amal kebaikan kita, tidak cukup hanya diketahui. Yang lebih penting dari itu, setelah kita ketahui, maka kita berupaya untuk menghindarinya. Tapi ketahuilah saudara, tidak mungkin kita bisa menghindarinya tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, selama Ramadan ini, mohonlah kepada Allah agar kita terpelihara dari sifat-sifat tercela ini, sehingga selesai Ramadan kita menjadi lebih baik seperti janji Rasulullah. Orang yang memperbanyak amal-amal kebaikannya di bulan suci Ramadan ini, maqamam mahmuda, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif untuk TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.